Oh, culture di perusahaan saya, coach, itu communication, coach. Iya, kenapa? Karena gara-gara nggak komunikasi, itu pada nggak ngobrol semua sama tim. Akhirnya mereka pada cuek-cuekan. Udah gitu customernya komplain, nggak tahu, semua pada salah-salahin. Karena mereka sering berantem tuh. Jadi gimana nih? Katanya culture-nya communication. Jadi gimana dong aplikasinya? Ya udah, berarti setiap minggu kita terapkan yang namanya operation meeting setiap minggu. Itu kita masing-masing kita tanya, coba kamu gimana tadi misinya gini? Kamu gimana? Setiap minggu CEO-nya kita turun gunung bentar, sama tim ngobrol satu-satu. Ada yang bisa selesaikan di forum ya kita selesaikan. Kalau nggak bisa kita one on one dengan mereka. Ya, Pak Berto mengaplikasikan itu juga. IPA kita sebutnya, yaitu interpersonal alignment. Jadi kita ngobrol sama tim. Coba menurut kamu saya yang kurang apa sih? Atau saya yang harus diperbaiki apa? Ini. Dan menurut kamu saya yang udah bagus apa? Ini. Boleh nggak saya kasih juga masukan buat kamu? Yang menurut saya bagus buat kamu adalah ini. Tapi yang sudah harus diperbaiki adalah ini. Jadi masing-masing kita begitu. Dan kita terapkan itu ke semua tim kita. Akhirnya apa? Saking kompaknya, mereka lebih solid nantinya. Itu communication culture-nya. Boleh kalau itu merupakan satu culture yang memang harus diterapkan ya nggak masalah. Ya. Ada lagi, coach, kalau saya sih culture-nya fun. Oh ya? Yang benar, Pak. Iya, saya mah culture-nya fun. Coba kalau saya tanya, Bapak datang ke kantor ngapain? Pertama, ya datang. Udah gitu gimana? Ya, udah gitu masuk ke ruangan saya. Udah gitu duduk. Udah gitu gimana? Ya ngerjain laporan. Udah gitu, ya kalau mau pipis ya ke toilet. Udah gitu apa? Ya makan siang. Udah gitu, udah makan siang balik lagi ke kantor, masuk ke ruangan. Udah gitu ya pulang. Fun nggak, Pak? Gimana timnya mau fun, Pak, kalau bapaknya begitu terus setiap hari? Gitu kan? Ya, jadi kitanya juga mesti membiasakan juga. Misalnya mungkin dari greetingsnya udah lain, bukannya kita mesti jadi orang yang berbeda, enggak, tapi kita ciptakan suasananya lebih fun, ya. Dari mungkin pakaian bisa begitu, atau kita semacam ada, kita setiap hari Rabu yuk kita ada kostum khusus nih, atau gimana, misalnya kan bisa aja fun, ya. Atau boleh pasang musik nggak di kantor? Boleh, kalau kita punya culture mah fun, boleh. Justru kalau nggak ada musik tuh, apa tuh kalau bahasa Jermannya? Keeng. Apa tuh sepi gitu ya, Bu ya? Karena nggak ada musik, kan kita culture-nya fun. Justru harus ada begitu, boleh. Justru kalau nggak ada musik kita tanya, tim kok sepi banget ruangannya, kayak library sih, kayak perpustakaan gitu ya. Kita kan fun, oh iya boleh pasang musik dikit, tapi pelan-pelan gitu kan. Terus mungkin ruangannya dekorasi atau gimana. Kalau kita lihat itu culture-nya si Zappos.com itu ruangannya lucu-lucu tuh, keren-keren ya. Itu boleh culture. Tapi kita nanti akan gali ini semua di bisnis kita. Apa yang menjadi satu budaya di bisnis kita? Ini namanya fun and skill matrix. Siapa yang udah pernah lihat ini? Fun and skill matrix? Apa tuh? Jadi ini adalah aktivitas, nanti kita akan bagi harusnya sebagai seorang business owner, kita harusnya melakukan tugas-tugas yang kita lakukan nggak? Atau bisa jadi tugas-tugas ini harusnya pembantu rumah tangga yang lakuin, mungkin kata Ibu Lita ya. Harusnya mas saya udah lakuin tugas yang lain, itu buat saya low skill, ini low, ini high gitu ya. Low high. Saya melakukan tugas-tugas yang low skill saat ini dan low fun, ada nggak? Ada? Yang senyum-senyum kayaknya ada, saya mungkin cuman adalah ya kita simpan saja sendiri. Tapi anyway ada beberapa yang kayaknya itu bukan gue banget sih, tapi ya udahlah daripada sama ini nggak jalan, lah sama saya aja deh, habis gimana? Dan fun nggak? Enggak sih. Ya ada nggak? Ada ya? Mungkin ada di sini kali. Kira-kira apa tugas kita yang masih low fun and low skill? Ada nggak? Itu kalau kita nggak sadar lama-lama kejebakan Batman terus begitu terus lama-lama ya kan. Dan ini ternyata konsumtif waktu kita, ternyata kalau kita bedah default diary-nya banyak banget tugas-tugas yang harusnya bisa didelegasikan tapi masih sama kita lakukan sendiri. Ada? Ada ya? Atau mungkin kita begini, ada yang harusnya kita stop tapi masih kita lakukan sekarang, tapi harus sudah mulai kita stop sekarang. Ada nggak? Kalau kita lakukan terus itu nggak bagus buat kita, karena kita business owner, kita mestinya lihat pulau-pulau, tapi kita banyak di ruang mesin. Ya, satu itu. Pertama, apa yang mesti kita stop? Coba, ada nggak yang harusnya aktivitasnya kita udah stop, udah cukup? Saya nggak boleh lakuin itu lagi, karena itu satu,
low skill dan low fun buat saya, dan banyak konsumtif waktu saya, dan kalau saya bisa melakukan yang lebih banyak waktu, saya bisa bisnisnya lebih bagus. Satu itu. Kedua, ada nggak yang harusnya saya keep? Nah, ini baru pekerjaan saya. Harusnya saya lihat ini, harusnya saya bikin planning, harusnya saya mulai lihat apa ini saya terusin lagi gitu ya. Ada nggak yang begini? Ada nggak? Yang kita keep terus. Ya. Terus satu lagi adalah ada yang nggak harusnya kita mulai. Kita harusnya mulai. Kalau nggak mulai-mulai, kapan kita mau mulai? Ada nggak? Ya. Oke. Ya. Apa aktivitas yang kita harusnya high skill dan high fun apa buat kita? Apa kira-kira? Yang harusnya high skill dan high fun apa? Buat business owner. Ya? Mikir. Mikir apa, Bu? Hah? Melihat profit and Betul. loss, itu Iya, kan. berarti salah satunya berarti itu apa, Bu? Itu high skill ya? High skill nggak? Tapi fun nggak? Kenapa fun? Iya, betul. Jadi satu adalah mungkin planning ya. Mungkin lebih ke planning, kita punya waktu planning. Pikirin apa? Strategi. Mungkin kita harus apa? Tadi Bu bilang, lihat uang ya. Analisa uang. Neraca gitu kan. Mungkin lebih ke sana. Gitu kan. Terus apa lagi? Ini kenapa high skill? Karena harus kita memang kita skillful kok. Ya, mungkin di sini nanti kan. Fun nggak? Fun nggak, Bu? Fun nggak? Fun. Fun nggak? Apa yang membuat kita fun kalau gitu? Kalau nggak fun kita lakuin nggak? Nggak lakuin loh. Saya lebih seneng gunting rambut kayaknya daripada lihat laporan angka. Ya nggak? Saya lebih seneng ngajar tuh daripada saya lihat angka. Saya lebih seneng mendesain aja tuh daripada angka. Jadi gimana? Fun nggak? Salah nggak kita mendesain? Salah nggak kita gunting rambut? Salah nggak kita ngajar? Kan fun saya mengajar. Salah nggak? Salah nggak? Nggak salah. Tapi ingat kita pakai topi apa? Kalau pakai topi guru, pakai topi desainer, ya nggak salah sih. Tapi kan kita sekarang ganti topi katanya. Ganti topi nggak? Iya, ganti topi. Berarti lain nggak topinya kalau business owner fun-nya? Lain business owner fun-nya. Apa fun-nya buat business owner? Hah? Iya, itu dia. Income. More income. Ya kan? Betul nggak? Business owner lebih fun kalau more income. Tadi Ibu bilang di awal, saya mau customer-nya naik. Itu buat saya mah fun. Betul nggak? Karena kalau bukan saya yang mikirin, bukan saya yang buat strategi, customer-nya bisa naik nggak? Mungkin belum tentu loh. Ya nggak? Apakah ngandalin situasi? Belum tentu. Makanya kita harus tahu. Ya, di saat kita pakai topi business owner, itu kita skillnya yang mana? Ya, gitu kan? Mungkin ada beberapa yang bilang, ya coach saya belum punya tim yang bisa gantiin saya, makanya saya masih merangkap-rangkap pekerjaan jadi begini. Boleh, tapi sampai kapan gitu ya? Kan? Betul nggak? Berarti kita tadi planning. Kedua adalah kita mesti apa? Selain planning, apa tadi? Kita mesti bangun winning team. Betul nggak? Katanya mau punya bisnis yang autopilot. Siapa yang motivasiin karyawan? Siapa yang kasih arahan ke mereka? Siapa yang bangun mereka? Siapa yang ya nggak? Siapa yang delegasi? Siapa kalau bukan kita? Awalnya kan kita masih mulai juga. Fun nggak? Fun karena kalau timnya bagus, mereka deliveringnya bagus kan, more income nanti. Ya, mungkin ini yang skillful, high skill dan high fun. Ya, mungkin itu. Sampai sini oke? Ini time mastery.